Dewas KPK hari ini kembali memanggil Ketua KPK Firly Bahuri untuk dimintai klarifikasi soal dugaan pelanggaran etik, dugaan pemerasan kepada mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun KPK menyatakan Firly tidak akan hadir pada pemeriksaan hari ini, melainkan esok hari. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebutkan Firly direncanakan akan diklarifikasi hari ini, namun Dewas belum menerima konfirmasi kehadiran Ketua KPK itu. Sementara dari pihak KPK mengonfirmasi Firly akan hadir dalam pemeriksaan esok sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Dewas sebelumnya memajukan agenda pemeriksaan Firly 1 hari lebih cepat dari yang sedianya diperiksa esok hari dimajukan menjadi hari ini. Ya rencananya ini hari, kita tunggu aja. Saya belum dapat konfirmasi apa beliau datang atau tidak. Pak Ali sudah menyampaikan Pak kalau akan menghadirinya besok. Oh saya tidak tahu, nanti kita lihatlah. Belum ada koordinasi resmi Pak? Belum, saya baru datang. Kalau tidak jadi besok tidak ada pemanggilan paksa upaya itu tidak ada ya Pak? Oh upaya paksa nggak ada lah, kan ini masalah etik. Kalau di Polda mungkin, kalau di sini tidak. Ya, oke ya. Ketua KPK Firly Bahuri kembali tidak hadir dalam permintaan klarifikasi yang dilayangkan Dewas KPK. Ini bukan kali pertama Firly tidak hadir. Pada panggilan sebelumnya Firly tidak hadir karena mengaku tengah bertugas. Firly berkali-kali tidak hadir padahal Ketua KPK itu pernah mengaku akan mengikuti prosedur etik yang tengah berjalan di Dewas KPK. Seolah main kucing-kucingan, Ketua KPK Firly Bahuri berulang kali tak hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK. Firly sejatinya diperiksa Dewas KPK pada 27 Oktober lalu, namun ia meminta pemeriksaannya dijadwal ulang setelah 8 November. Alasannya, karena tengah ada tugas. Sedianya Firly akan dimintai klarifikasinya soal dugaan pelanggaran kode etik terkait pertemuan dirinya dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun pada Minggu 29 Oktober, Firly diketahui malah hadir dan bermain bulu tangkis dalam acara Kasat Cup di Gelora Bung Karno. Saat ditanya soal ini, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan enggan berkomentar. Tumpak masih yakin Firly akan datang kalau dipanggil Dewas. Digendakan 8 November tapi kemarin sempat bermain bulu tangkis tuh Pak. Oh ya nggak tahu saya. Itu nanti kan datang juga kalau kita panggil. Padahal yang diperiksa Dewas dari internal KPK tak hanya Firly, tapi juga rekan sejawat Firly, Johanis Tanak dan Alexander Marwata. Berbeda sikap dengan Ketua KPK, dua orang wakil Ketua KPK ini sudah memberikan klarifikasinya pada Dewas. Dewas masih mendalami pertemuan yang dilakukan keduanya dan menghubungkan dengan penanganan kasus di Kementan yang tengah bergulir untuk mencari tahu ada tidaknya pelanggaran etik. Ketika itu, Alexander Marwata mengaku tak mengetahui soal dugaan pemerasan yang dilakukan Firly pada Syahrul Yassin Limpo. Alex mengaku tak tahu Syahrul sudah dilaporkan oleh masyarakat pada tahun 2020 soal dugaan korupsi di Kementan saat pertemuan Syahrul dengan Firly terjadi. Menurut Alex, surat penyidikan tidak pernah keluar dan tidak pernah disampaikan pada pimpinan. Ya pada umumnya kan terkait dengan dugaan pemerasan dan juga klarifikasi terkait dengan foto. Itu aja yang ditanyakan, gitu kan. Kalau terkait dengan pemerasan, saya kan nggak tahu peristiwa seperti apa, kan begitu. Lalu apa kata Firly menanggapi soal pemeriksaannya di Dewas KPK? Firly mengaku akan mengikuti prosedur etik yang tengah berjalan di Dewas KPK. Tak hanya di Dewas, Firly juga mengklaim akan mengikuti proses hukum yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Penjelasan semua katanya di Kertanegara itu buat lobby-lobby yang orang termasuk bukan ya? Nggak ada. Itu hanya tempat istirahat kalau saya ada di Jakarta ya. Itu berarti nyewa ya Pak? Pak nanti Dewas akan manggil lagi, akan hadir Pak? Kenapa? Dewas nanti? Kita ikuti semua prosedurnya ya. Oke, kasih Pak. Selain memeriksa pimpinan KPK, Dewas telah pula meminta klarifikasi dari sejumlah pegawai KPK dan juga Kementerian Pertanian. Namun, dari serangkaian klarifikasi yang telah dilakukan, Dewas belum menentukan ada tidaknya indikasi pelanggaran etik yang dilakukan Firly. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal agenda pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Gedung KPK Jakarta. Taufik, pihak KPK menyebutkan Ketua KPK Firly Bahuri akan datang besok dalam pemeriksaan Dewas. Namun Dewas menyatakan belum menerima informasi terkait dengan ketidakhadiran Firly. Iya,
Juno dan juga saudara, memang terjadi ada perbedaan pendapat atau tidak miskomunikasi dari antara Dewas KPK dan juga dari pihak KPK tersendiri. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang pihak dari KPK sudah menyatakan bahwa nantinya Firly Bahuri akan menghadiri atau memenuhi panggilan dari Dewas KPK untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etik yang dilayangkan kepada dirinya. Sedangkan dari pihak Dewas KPK sendiri tadi pagi sebelum masuk di kantor, Ketua Dewas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan bahwa belum mendapatkan konfirmasi dari KPK, dan saat ini kita memang masih menunggu jawaban terkini dari Dewas apakah sudah menerima konfirmasi dari KPK yang menyebutkan bahwa Firly sudah hadir atau tidak. Namun sejauh ini saat tadi hendak memasuki kantor, yaitu dari Ketua Dewas KPK sendiri Tumpak Hatorangan Panggabean dan juga anggota dari Dewas KPK Alberti Naho kompak menjawab memang pihak dari Dewas KPK ini belum menerima konfirmasi akan kehadiran Firly pada hari ini, dan memang pihak Dewas masih meyakini bahwa Firly ini akan diperiksa pada hari ini. Namun sudah hampir lebih dari 1 jam ini memang Firly tidak terlihat, dan jika kita mengambil lagi keterangan dari KPK yang baru saja dirilis tadi pagi, memang Firly dijadwalkan akan menghadiri pemanggilan itu pada esok hari, itu pada tanggal 14 November 2023, dan mengatakan dan sesuai maksud kami dengan undangan yang sebelumnya telah dilayangkan oleh pihak dari Dewas KPK. Seperti yang diketahui saudara, sebelumnya memang pihak dari Dewas KPK menjadwalkan pemeriksaan pada hari ini adalah dipercepat 1 hari dikarenakan pada esok hari pihak dari Dewas KPK ini akan menyiapkan rapat kerja sehingga agar tidak berbentrokan jadwalnya, maka pihak dari Dewas sudah mengirimkan surat kepada KPK pada Jumat lalu sehingga jadwalnya dipercepat begitu pada hari ini, hari Senin. Namun sejauh yang kami tunggu memang tidak terlihat ada tanda-tanda kedatangan Firly, dan juga pihak Dewas masih belum memberikan konfirmasi apakah sudah menerima konfirmasi dari KPK yang sudah dirilis tadi pagi atau belum, Juno. Ya Lelo, untuk terkait dengan hal ini, jika Firly tidak hadir, lalu apa langkah lanjutnya yang akan diambilkan oleh Dewas KPK? Mengingat ini bukan kali pertama Firly tidak hadir untuk dipanggil oleh Dewas. Ya, Juno dan juga saudara, memang berdasarkan keterangan dari Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan nantinya pihak Dewas KPK akan melakukan pemanggilan ulang jika nanti hari ini ataupun besok Firly Bahuri tidak memenuhi panggilan dari Dewas KPK. Terkait apakah nantinya ada upaya pemanggilan paksa atau tidak, memang Tumpak menjelaskan pihak dari Dewas KPK ini tidak dapat melakukan pemanggilan paksa karena ini merupakan hanya dugaan pelanggaran kode etik. Namun pihak Dewas KPK juga tentunya akan terus mengupayakan agar Firly dapat hadir dan juga akan menjadwalkan ulang tentunya agar menemukan waktu yang tepat. Sejalan juga dengan Alberti Naho yang juga anggota dari Dewas KPK mengatakan tentunya nanti jika pada esok hari benar Firly akan datang nanti, dan apabila tidak datang akan dilakukan obrolan, akan melakukan diskusi sehingga nanti akan ditemukan kapan pemanggilan ulang. Namun sekali lagi pihak dari Dewas KPK sangat mengharapkan tentunya kedatangan dari Firly Bahuri baik itu hari ini ataupun esok hari. Seperti yang diketahui juga saudara, pemanggilan Firly Bahuri pada hari ini merupakan penjadwalan yang kedua kali setelah sebelumnya Firly Bahuri dijadwalkan pada 8 November untuk melakukan pemanggilan atau pemeriksaan di Dewas KPK, namun tidak dapat menghadiri dikarenakan ada agenda dari KPK yang berada di Aceh. Dan sebelumnya lagi saudara, Dewas KPK ini sudah memanggil para pimpinan KPK pada tanggal 27 Oktober yang lalu, dan memang pada 27 Oktober yang lalu pimpinan KPK yang hadir saat itu hanya Nurul Gufron dan sisanya tidak hadir termasuk Firly Bahuri. Dan sisanya saudara, pimpinan-pimpinan KPK yang lain memang sudah diperiksa selain Firly Bahuri, yaitu ada Nurul Gufron yang diperiksa pada tanggal 27 Oktober, lalu ada Alexander Marwata dan Johanis Tanak yang diperiksa pada tanggal 30 Oktober, dan yang terbaru ini adalah yang diperiksa adalah Nawawi Pomolangun yang diperiksa pada tanggal 9 November yang lalu. Dan selain pimpinan-pimpinan KPK juga pihak dari Dewas KPK ini sudah memeriksa dari mantan Menteri Pertanian itu Syahrul Yassin Limpo beserta deputi dari Kementerian Pertanian. Dan memang saat ini pihak dari Dewas KPK masih belum dapat menentukan kesimpulan dari dugaan pelanggaran etik yang menimpa Firly Bahuri dikarenakan masih memerlukan keterangan-keterangan dari saksi terutama Firly Bahuri yang akan diperiksa pada esok hari, Juno.
Ya, Leo, Taufik terakhir, terkait dengan dugaan adanya pemerasan, tentu ada kasus yang juga tengah disidik oleh pihak Polda Metro Jaya. Lalu seperti apa? Apakah ada koordinasi antara Dewas KPK dengan pihak kepolisian terkait dengan dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo? Ya, Juno dan juga saudara, memang Dewas tadi tidak menyebutkan secara rinci apakah ada koordinasi dengan kepolisian terkait tentunya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun berdasarkan keterangan dari Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK saat diperiksa oleh Dewas KPK, memang selain dugaan pelanggaran kode etik, yaitu adalah bertemunya Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo, juga ditanya mengenai dugaan pemerasan yang terjadi yang juga saat ini tengah diusut oleh Polda Metro Jaya. Namun sekali lagi pihak dari Dewas KPK tidak menyebutkan secara rinci sudah sejauh mana koordinasi dengan kepolisian terkait dugaan pemerasan, karena memang saat ini yang tengah diproses oleh Dewas KPK adalah dugaan pelanggaran kode etik, di mana terjadi pertemuan antara insan KPK dengan pihak yang berperkara. Jadi saat itu memang yang saat diusut saat inilah pertemuan antara Firly Bahuri dan juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Baik, kita nantikan bagaimana upaya Dewas KPK dapat memeriksa atas dugaan pelanggaran etik oleh Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih Taufik Riyadi dari Gedung KPK, Jakarta.